Nah, kesedihan itu harus dihibur. Menghiburnya namanya takziah. Takziah itu memberikan hiburan kepada orang yang kena musibah. Tetapi takziah di dalam Islam itu tidak lebih dari 3 hari. Takziah itu cuma 3 hari. Setelah 3 hari dia mesti hilangkan itu. Dia mesti semangat, dia mesti bekerja lagi, dia mesti menghilangkan segala yang menghalangi dirinya. Mesti semangat, nggak boleh lebih dari 3 hari. Nah, di dalam hadis dikatakan barang siapa yang punya anak meninggal 3 orang, maka anaknya itu syafi'an li abawai. Anak ini memberi syafaat kepada ibu bapaknya. Jadi nanti di yaumil kiamah anak ini berdiri di depan pintu surga. Kalau ketemu ibu bapaknya dibawa masuk. Dia nggak mau masuk surga sebelum ibu bapaknya dibawa masuk. Ya, kalau 3. Sahabat bilang, bagaimana ya Rasul kalau 2? Kata Rasul, ya 2 juga. Yang satu bilang, bagaimana ya Rasul kalau 1? Seperti Muaz bin Jabal. Ya, anaknya juga akan nunggu. Ya, itu kan celengan tuh. Jadi sebenarnya untung apa rugi kalau anak itu meninggal? Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad ibn Abdullah wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa bisanadin muttasili ila muallifi sahibil kitabah Al-Imam Abul Lais Nasir bin Muhammad As-Samarqandi dzil karamah. Nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi wa barakatihi fid dini wa dunya wal akhirah wa alihi wa masyayikhihi wa masyayikhina wa usulina wa li futuhil ilmi wal hikmah wa ja'alana minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah, babus sabri 'alal musibati. Qala al-faqihu Abul Lais As-Samarqandi radhiyallahu ta'ala anhu, haddatsana al-faqihu Abu Ja'farin, haddatsana Abu Ya'qub Ishaq bin Abdurrahman Al-Qari, haddatsana Ibrahim bin Ishaq Al-Qadi bil Kufah, haddatsana Muhammad bin Asim sahibul hikayah, haddatsana Sulaiman bin Amr
an Mujahid bin al-Hasani an Abdurrahman bin al-Ghanim an Mu'azzib bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu qala babus sabri alal musibati. Ini bab menjelaskan tentang sabar terhadap musibah, ya. Qala al-faqihu Abu Lais As-Samarqandi radhiyallahu taala anhu. Berkata al-faqih Abu Lais As-Samarqandi, ya. Abu Lais Nasr bin Muhammad As-Samarqandi radhiyallahu anhu. Haddatsana al-faqihu Abu Ja'farin, menceritakan kepada kami seorang yang faqih, Abu Ja'far. Haddatsana Abu Ya'qub Ishaq Ibnu Abdurrahman Al-Qari, menceritakan kepada kami Abu Ya'qub Ishaq bin Abdurrahman Al-Qari. Haddatsana Ibrahim bin Ishaq Al-Qadi bil Kufah, menceritakan kepada kami Ibrahim bin Ishaq Al-Qadi di Kufah, ya. Kufah itu Irak. Haddatsana Muhammad bin Asim sahibul hikayat, menceritakan kepada kami Muhammad bin Asim, ya, orang yang biasa menyampaikan hikayat. Haddatsana Sulaiman bin Amr an Mujahid bin al-Hasan, menceritakan kepada kami Sulaiman bin Amr dari Mujahid bin Hasan an Abdurrahman bin Ghanim, dari Abdurrahman bin Ghanim an Mu'azzib bin Jabalin radhiyallahu taala anhu qala, dari Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu qala, bercerita Mu'az, mata ibnun li, dulu anak laki-lakiku meninggal dunia. Fakataba ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka menulis surat, ya, kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, min Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Mu'azzib bin Jabal. Surat ini dari Muhammad Rasulullah kepada Mu'az bin Jabal. Ini kalau penulisan di dalam surat-surat Nabi begitu. Min Muhammadin, ya, ila Mu'az bin Jabal gitu. Kalau kita kan kepada yang terhormat, ini orang dulu yang disebutkan gitu. Nanti di bawahnya salam hormat baru nama kita. Tapi kalau Nabi bikin surat tidak, ya, dia tidak mau di belakang gitu, ditulisnya di depan. Dari Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Mu'az bin Jabal. Gitu, ya. Boleh nggak kita bikin surat itu? Boleh aja, ngikutin. Kalau ditanya ini aneh nih, gitu ya. Jadi dari Fulan bin Fulan kepada Presiden Republik Indonesia. Gitu. Nah, jadi Nabi mengirim surat, ya, kepada Mu'az bin Jabal, ya, min Muhammadin Rasulillah ila Mu'azzib bin Jabalin, dari Muhammad Rasulullah kepada Mu'az bin Jabal. Assalamualaikum, salam sejahtera untuk engkau. Fa ini ahmadullah alladzi la ilaha illahu, sesungguhnya aku memuji kepada Allah yang tiada Tuhan kecuali Dia. Amma ba'du, kemudian dari itu, fa'azzamallahu lakal ajra, mudah-mudahan Allah besarkan untukmu pahala dengan musibah anakmu ini yang meninggal, ya. Wa alhamakas sabra, mudah-mudahan Allah memberi ilham kepadamu untuk bisa bersikap sabar. Wa razaqana wa iyyaka syukra, dan mudah-mudahan Allah memberi rezeki kepada kita dan kepadamu untuk bisa bersyukur. Tsumma inna nufusana wa amwalana wa ahalina wa auladana wa amwalahum min mawahibillahil hani'ah. Kemudian sesungguhnya jiwa-jiwa kita, harta-harta kita, keluarga-keluarga kita, anak-anak kita, ya, dan harta-harta yang mereka itu miliki min mawahibillahil hani'ah,
dari pemberian Allah ya, yang membahagiakan, yang menyenangkan. Wa awarihil mustauda'atu, dan itu merupakan pinjaman ya, pinjaman yang dipinjamkan. Natamatta'u biha ila ajalin ma'dudin, kita bisa mengambil kenikmatan atas pinjaman itu tadi sampai tempo yang ditentukan. Wa yaqbiduha liwaqtin ma'lumin, dan Allah akan mengambilnya nikmat itu tadi, pinjaman itu tadi, liwaqtin ma'lumin, pada waktu yang sudah ditentukan. Sumaftaradallahu alaina syukra idza u'tiya. Kemudian Allah mewajibkan kepada kita untuk bersyukur apabila diberi. Wasabru idzabtuliya, ya, dan bersabar apabila dikasih musibah. Wa kana ibnuka hadza min mawahibillahil hani'ah. Demikian juga anak lelakimu itu termasuk pemberian dari Allah yang menyenangkan. Wa awarihil mustaudi'ah, ya, termasuk anakmu itu adalah pinjaman yang dipinjamkan oleh Allah. Matta'akallahu bihi fi ghubtatin wa sururin. Mudah-mudahan ya Allah memberikan kebahagiaan dengan anakmu itu tadi, fi ghibtatin wa sururin, di dalam kebahagiaan dan kesenangan. Wa qabduhu bi ajrin kabirin. Ketentuan Allah di dalam mencabut ya ruh anak itu bi ajrin kabirin in sabarta wahtasabta, apabila kau sabar dan kau berharap kepada Allah. Fala tajma'na alaika ya Mu'az ayyahbita jaza'aka ajraka. Maka jangan sekali-kali ya, fala tajma'anna alaika ya Mu'az, maka tidak akan berkumpul kepada engkau wahai Mu'az, ayyahbita jaza'aka ajraka, ya, gugurnya rasa risau dari lantaran pahala yang diberikan kepadamu. Fatandimu alama fataka, dan menjadi menyesal terhadap apa yang luput bagimu, yang kau ditinggalkannya. Falau qadimta ala thawabi musibatika fa'arafta annal musibaka qad qusirat anhu. Falau ya kudimat ala thawabi musibataka, seandainya didahulukan pahala musibah yang menimpa dirimu. Jadi seandainya musibah itu diberikan di dunia, arafta annal musibata qad ya kusirta anhu, maka kau akan mengetahui bahwa sesungguhnya musibah itu adalah sesuatu yang diringankan. Wa'lam annal jaz'a la yaruddu maitan. Ketahuilah ya bahwa kerisauan itu ya tidak akan bisa mendatangkan seseorang kepada kematian. Wala yadfa'u hazanan, dan tidak bisa menghilangkan duka cita. Falyadhhab anka asfaka bima huwa nazilun bik, maka hendaknya hapuslah dari dirimu itu rasa duka cita yang itu timbul pada dirimu. Faka'annaka qad nazala bika, ya, seakan-akan ya itu memang Allah menurunkannya kepadamu. Wassalam. Ya, itu suratnya Nabi seperti itu. Ya, surat Nabi kepada sahabatnya Mu'adz bin Jabal ketika Nabi tahu anaknya meninggal. Ya. Jadi intinya nyawa kita, harta kita, keluarga kita, anak kita, ya, semua harta yang mereka miliki itu min mawahibillahil hani'ah. Semua itu karunia Allah yang menyenangkan. Wa awari'il mustaudi'ah, dan ya pinjaman ya
oleh Allah kepada kita yang boleh kita memanfaatkan pinjaman itu. Ya, kata Nabi, natamatta'a biha ila ajalin ma'dudin. Kita bisa mengambil kenikmatan itu dengan harta, senang dengan anak, senang dengan keluarga, ila ajalin ma'dudin, sampai tempo yang sudah ditentukan. Jadi salah benar maksudnya. Salah benar kalau orang anaknya dipanggil oleh Allah, orang yang dicintainya dipanggil sama Allah, kemudian dia marah gitu. Dia nggak sadar bahwa kan cuma dititipkan. Ya, begitu juga ketika harta terbakar habis semuanya. Dia marah, padahal itu kan cuma titipan. Bangkrut. Itu kan cuma titipan. Ya, jadi sekehendak Allah saja memberi dan sekehendak Allah saja dia mau mengambilnya. Semaunya Allah gitu. Kita wajib menerimanya itu. Nah, ini menjadi sesuatu yang perlu kita pahami. Cuma kan kadang-kadang kita lupa. Nah, kesedihan itu harus dihibur. Menghiburnya namanya takziah. Takziah itu memberikan hiburan kepada orang yang kena musibah. Tetapi takziah di dalam Islam itu tidak lebih dari 3 hari. Takziah itu cuma 3 hari. Setelah 3 hari dia mesti hilangkan itu. Dia mesti semangat, dia mesti bekerja lagi, dia mesti menghilangkan segala yang menghalangi dirinya. Mesti semangat. Nggak boleh lebih dari 3 hari. Cuma di Indonesia sejarahnya berbeda. Orang meninggal itu dibikin kenduri itu ya, acara itu 1 sampai 7, 15, 40, 100 setahun, dan kemudian haul setiap tahun dibikin. Itu orang Indonesia. Padahal di dalam Islam itu takziah itu cuma 3 kali, cuma 3 hari saja. Kalau kita 15 hari, ada yang 40 hari. Apakah boleh? Ya, sepanjang isinya tidak ada yang dilanggar, mudah-mudahan tidak dianggap sebuah pelanggaran. Ya, karena isinya kan baca Quran, ya, tahlil, tahmid, tahlil, berdoa, khataman, ya. Ya. Jadi harus dipahami begitu. Cara menghilangkannya itu punya titipan Tuhan. Cuma kan kadang-kadang lupa kita. Ya, seperti yang lalu itu pernah hadis mungkin disampaikan di sini ya. Ada salah seorang Abu Thalhah kalau tidak salah, waktu ikut berperang bersama Nabi. Waktu punya anak satu-satunya. Waktu dia ikut perang bersama Nabi, anaknya meninggal. Bisa dibayangkan kalau seandainya dia pulang perang punya anak satu-satunya meninggal gitu. Shock. Tapi istrinya itu bagus. Dan ini juga pelajaran sebenarnya bagi ibu-ibu. Istrinya bilang gini kepada keluarganya. Nanti kalau ayahnya pulang, kalau suamiku pulang nggak boleh ada yang kasih tahu anaknya sudah meninggal. Tetangganya dikasih tahu, nggak boleh ada yang kasih tahu anaknya meninggal, kecuali aku yang memberitahukan. Sepakat itu, keluarganya nggak ngomong, nggak ada yang ngomong, biasa-biasa aja. Pulang, terdengarlah Nabi pulang dari medan tempur, pulang Abu Thalhah ke rumahnya. Dilihat ya, ada kabar bahwa suaminya pulang, mandi, dandan yang rapi, pakai parfum, masak masakan yang enak. Ya, ditawarinya makan, ditawarinya segala macam. Setelah selesai, sebelum tertidur, istrinya nanyanya seperti ini, seperti Nabi. Ya, kalau orang menitipkan sesuatu kepada kita, kemudian si pemilik itu mau mengambilnya, boleh tidak kita tahan? Enggak boleh, kata Abu Thalhah. Harus dipulangin. Punya orang tidak boleh ditahan-tahan.
Jadi kalau barang titipan tidak boleh ditahan, tidak boleh, harus dipulangin. Oh begitu. Ya, anak kita itu titipan Allah, diambil sama pemiliknya. Marah dia. Kenapa nggak ngomong dari tadi? Gitu. Katanya nggak mau marah. Gitu. Ini beda nih urusannya nih. Gitu. Biasa orang laki mah tahu aja alasannya. Nah, singkat cerita, besok paginya lapor sama Nabi. Ya Rasulullah, anakku meninggal. Nabi nanya, semalam kamu hubungan tidak sama istrimu? Iya, aku doakan kau punya anak lagi. Padahal ini punya anak satu-satunya, nggak bisa hamil lagi. Ternyata istrinya hamil, didoakan sama Nabi. Hamil. Dan bisa menurunkan 9 orang penghafal Al-Quran. Padahal tadi anaknya cuma 1. Nah, salah satu yang menarik itu, ini menarik juga nih. Anak itu setiap lahir, cuma kan kita nggak, rumah kita jauh sama kiai. Jadi anak ini lahir, dicuci bersih, ya, diazanin, sebelum diberi makan dibawa ke Nabi. Jadi makanan yang pertama itu yaitu yang dimasukin sama Nabi itu. Tahnik namanya. Kalau kita kan biasanya ini kan disusui dulu sama ibunya gitu ya. Ya, karena dia rumahnya dekat, dibersihin langsung dibawa. Diambil korma, didoain, kunyah, masuk itu. Lahir 9 orang anak penghafal Al-Quran semua. Tahnik. Makanya kalau mau pingin anaknya berangkat aja, tahnik aja. Cari ulama-ulama yang kita percaya doanya kabul gitu ya. Nah, jadi kalau mau bikin surat modelnya begitu tuh. Jadi wassalam di bawah itu nggak ada namanya karena namanya di atas. Qala al-faqihu radhiyallahu ta'ala anhu, makna qawlihi falyadhhab anka asfaka bima huwa nazilun bika. Makna dari sabda Nabi, ya, maka hendaknya hilangkan dari dirimu itu, ya, rasa duka cita, ya, bima huwa nazilun bika, ya, sebagaimana itu turun, ya, kepadamu, yakni tafakkar fil mautil ladzi huwa nazilun bika hatta bihazbi hazanika. Maksudnya itu hendaknya kau pikirkan tentang kematian itu, bahwa kematian itu akan turun juga kepadamu, ya, sehingga bisa menghilangkan duka citamu. Paham nggak maksudnya? Orang kalau berduka cita, istrinya meninggal, suaminya meninggal, anaknya meninggal, itu duka cita itu. Bagaimana supaya tidak duka cita itu supaya hilang? Kata ini bilang bahwa kamu juga bakalan mati gitu loh. Cuma kita nggak tega ngomongnya. Ya, di sini dikatakan yakni tafakkar fil mautil ladzi huwa nazilun bika hatta bihazbi hazanika. Artinya hendaknya kau pikirkan ya Muaz tentang kematian, bahwa kematian itu juga akan datang kepadamu sehingga bisa hilang duka citamu. Pikirin tuh. Ini anak meninggal, kamu juga bisa meninggal juga. Kita ini semua juga bisa meninggal juga. Itu bisa hilang. Sebab orang biasanya kalau menangisi orang meninggal, menangisi orang meninggal, sedih terhadap orang meninggal, dia menganggap dirinya nggak mati. Dia menganggap dirinya panjang. Dia menganggap kehidupannya masih lama. Padahal nggak begitu. Ya, nah jadi supaya menghilangkan duka cita pada orang yang terkena musibah itu, bilang, pikirkan itu tentang kematian, bahwa kematian juga akan turun kepadamu. Hilang. Oh iya ya, semua orang akan mengalami.
Oh iya, ini cuma titipan. Ya. Faka'anna qad, yakni ka'annahu qad ja'al maut. Seakan-akan qad, yang dimaksud seakan-akan telah datang kematian itu. Li'anna ar-rajula idza tafakkar fi mauti nafsihi wa 'alima annahu yamutu an qaribin fala yajza'u lahu. Oleh karena seseorang itu kalau dia berpikir tentang kematian dirinya dan dia mengetahui bahwa dirinya itu akan meninggal tidak lama lagi, maka dia tidak akan berduka cita. Jadi orang duka cita itu kalau dia lupa, kalau dia nggak mati gitu loh. Ada orang ibunya meninggal, bapaknya meninggal, itu anak nangisnya nggak berhenti-berhenti. Nangisnya nggak berhenti-berhenti, nggak bisa di stop, nangisnya teriak-teriak. Dia lupa. Kalau dia tahu, diingatkan kamu juga meninggal juga. Kamu cuma nunggu waktu juga, nggak bakalan dia nangis. Jadi orang nangis itu kalau lupa tentang kematian. Jadi kuncinya itu kata Nabi, ingetin aja kalau dia juga bakalan mati, maka surut itu duka cita itu. Li'anna jaz'a la yaruddu maitan wa yubtilu sawabal musibah. Oleh karena ya duka cita itu ya, risau itu ya, perasaan risau itu tidak akan dapat menolak kematian dan dapat membatalkan pahala musibah. Kan anak kalau dia meninggal itu celengan. Ini yang dimaksud nih, anaknya Muaz itu meninggalnya di bawah baligh. Jadi apa kita bilang? Balita ya kalau 5 tahun. Tapi di sini tidak dijelaskan. Yang jelas anak ini belum balik. Nah, di dalam hadis dikatakan barang siapa yang punya anak meninggal 3 orang, maka anaknya itu syafi'an li abawai. Anak ini memberi syafaat kepada ibu bapaknya. Jadi nanti di yaumil kiamah anak ini berdiri di depan pintu surga. Kalau ketemu ibu bapaknya dibawa masuk. Dia nggak mau masuk surga sebelum ibu bapaknya dibawa masuk. Ya, kalau 3. Sahabat bilang, bagaimana ya Rasul kalau 2? Kata Rasul, ya 2 juga. Yang satu bilang, bagaimana ya Rasul kalau 1? Seperti Muaz bin Jabal ini. Ya, anaknya juga akan nunggu nanti. Ya, itu kan celengan tuh. Jadi sebenarnya untung apa rugi kalau anak itu meninggal? Untung. Cuma kita nggak bilang alhamdulillah anak lu mati. Nggak mungkin kita bilang gitu. Padahal sebenarnya dalam hitungan kalau jual beli ya untung. Tapi tidak sunnah punya anak kecil lahir dicekek, lahir masukin ke septic tank, lahir dibuang ke sawah, ya tidak disyariatkan. Cuma kalau dia meninggal lagi seneng-senengnya meninggal, ditungguin. Dia nggak mau masuk surga, ibu bapaknya dipegang dibawa masuk ke dalam. Ya. Nah, ini yang dimaksud. Kalau kita tuh berontak, kita itu marah, tidak menyadarinya. Di sini katakan li'annal jaz'a la yuraddu maitan. Orang yang duka cita, orang yang risau itu tidak bisa menolak kematian. Apakah terus kalau dia nangis histeris kematiannya nggak jadi? Enggak, tetap jadi. Wa yubtilu sawabal musibah, dan bisa membatalkan pahala kena musibah. Pahalanya hilang. Kenapa? Meratap. Nah dulu itu, jadi dari zaman dulu itu begini. Mudah-mudahan bapak-bapak jangan salah paham. Sebelum Islam itu sudah lebih dahulu ada Nasrani, sudah ada Yahudi, sudah ada agama Hindu, sudah ada agama Buddha.
Yang saya maksud ini lebih dulu agama Buddha 600 tahun. Jadi 600 tahun baru Nabi Isa, 600 tahun baru Nabi Muhammad. Jaraknya itu. Nah, pada agama ini saudara kita itu nangis itu dibayar orang, suruh menangisi orang tuanya, ibunya yang meninggal. Semakin banyak yang menangis, maka dia semakin senang dan membahagiakan menurut kepercayaannya. Maka ada beberapa orang tuh disewa, kerjanya cuma untuk nangis. Bisa nggak nangis tanpa peduli? Biasanya kan kalau nangis itu kan karena peduli, karena merasa terhina, merasa terjepit gitu. Nggak penting, pokoknya bunyi aja. Bayar pokoknya. Ini pada agama ini. Itu yang dimaksud oleh Nabi, kalau merantap itu pahalanya hilang. Nggak boleh. Jadi tidak boleh manggil orang untuk menangis. Nggak boleh. Sini kalau kita ke Kebun Nanas, itu biasa di daerah Kebun Nanas, saya punya ipar di situ. Ya. Almarhum sudah meninggal, dulu tuh biasa dia kalau ada yang meninggal itu dikontrak dia, nangis harian. Kok mau bang? Oh gede uang, cuma kerjanya gitu, nangis aja. Nah, batal loh pahalanya, itu yang dimaksud. Li'anna alladhi yajza'u 'alal musibati inama yashku rabbahu. Oleh karena orang yang berduka cita terhadap musibah, sesungguhnya dia mengeluh tentang Tuhannya. Jadi dia mengeluh tentang ketetapan Tuhannya. Ya, wa yaruddu qada'ahu, dan dia menolak ketetapan Tuhan. Sama artinya seperti itu. Jadi ya jangan. Ini teori nih. Prakteknya bapak meninggal, ibu meninggal, tulung-tulung orang. Nah, cuma kalau dia belajar nggak boleh lebih dari 3 hari. Coba dah lihat di kalangan habaib, tahlilan cuma malam 1, malam 2, malam 3 selesai. Nggak ada malam ke-7, 15, 40, nggak ada. Tapi para habaib tidak melarang. Kebiasaan yang berlaku di masyarakat Indonesia nggak dilarang. Kenapa nggak dilarang? Karena dulu budayanya itu adalah budaya Hindu. Jadi Hindu sudah lebih dulu masuk, perilaku orang Indonesia udah seperti itu. Wadahnya dipakai, isinya yang dirubah. Seperti halnya wayang. Wayang itu ceritanya dirubah. Tapi dia sebagai sarana hiburan masyarakat tetap dipakai. Dan wayang itu bisa mengislamkan Jawa. Bayangkan. Berapa ratus ribu orang bisa diislamkan dengan tayangan seni budaya. Itu mengapa para habaib tidak protes yang dilakukan oleh Wali Songo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, stop, 15, 40, 100, setahun. Itu Hinduisme. Kalau orang habaib enggak, 1, 2, 3 udah tutup. Besok harus kerja, besok harus semangat. Enggak boleh lipat, karena mesti dikembalikan nih. Itu punya Tuhan, yang ngambil yang punya. Kenapa mesti sedih? Ya tapi nggak punya anak, bikin anak lagi, gitu kira-kira gitu. Bikin produksi terus, gitu. Ya, jadi nggak boleh menentang Tuhan. Intinya begitu. Qala akhbarani Abu Humaid Abdul Wahab Al-Asqalani bi Samarqandi
Haddatsana Muhammad bin Ali, haddatsana Al-Khazai. Telah memberitahukan kepadaku Abu Humaid Abdul Wahab Al-Asqalani, ya, di Samarkand. Menceritakan kepada kami Muhammad bin Ali, menceritakan kepada kami Al-Khazai. Haddatsana Ibrahim bin Sulaiman Al-Misri, menceritakan kepada kami Ibrahim bin Sulaiman, ya, Al-Misri, Mesir, ya. An Ali bin Humaid, an Wahb bin Arsyada, an Malik bin Dinar, an Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala. Dari Ali bin Humaid, dari Wahab bin Arsyad, dari Malik bin Dinar, dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu menceritakan ia qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man asbaha hazinan ala dunya asbaha sakhitan ala rabbih. Barang siapa yang di pagi hari duka cita tentang dunia yang dia rasakan, asbaha sakhitan ala rabbi, maka dia berpagi hari orang yang membenci Tuhannya. Pagi bangun tidur, tanya sama istrinya, sarapan apa nih? Sarapan apa? Abang ngasih duit enggak? Ya, enggak ngasih duit, udah diem aja. Ya, diem. Ya. Kalau dia diem aja, dia tenang, ya sebisa-bisa dia lah. Godok air, minum air hangat dan lain sebagainya, dia bisa atasin, bagus tuh. Tapi kalau dia nggak suka, dia marah, ya, itu yang dibilang ya asmaha hazinan ala dunya. Di pagi hari dia berduka cita dengan dunia, susah. Kenapa sih susah kita mulu, yang lain kok enak gitu ya. Asbaha sakhitan ala rabbi, di pagi hari itu dia murka, dia benci kepada Tuhan. Jadi enggak boleh. Emang Tuhan enggak tahu dia susah? Tahu banget. Ya, tahu banget. Waman asbaha yashku musibatan nazalat bihi. Barang siapa yang berpagi hari mengeluh tentang musibah yang turun kepadanya, fa inna ma yashkullaha ta'ala, sesungguhnya sama saja dia mengeluh kepada Tuhan yang ya disembahnya itu. Protes dia terhadap Tuhannya. Wa man tawada'a li ghaniyin liyanala ma fi yadihi ahbatallahu sulusa amali. Barang siapa yang merendahkan dirinya kepada orang yang kaya agar supaya dia mendapatkan apa yang ada di tangan orang kaya, Allah hapus sepertiga amal ibadahnya. Nah, biasanya kan begitu. Coba lihat dah. Musibah jatuh nih, orang kena musibah, jreng, rumah hancur, atau ada keperluan mendadak harus dibayar, tidak diselesaikan. Siapa yang pertama kali yang kita ingat di otak kita? Pasti yang kita ingat uang kas masjid ada nggak ya, bisa dipinjam nggak? Temen yang kaya ada nggak punya celengan di bank? Nggak ada tuh Tuhan yang dia ingat itu. Yang dia cari siapa yang punya uang dan dipinjam tapi tidak dikejar-kejar. Oh, si ini nih. Kemudian dia berbuat baik supaya dia dapat pinjaman itu. Sepertiga agamanya, amal ibadahnya dicabut semua. Kenapa? Kenapa ke dia? Kenapa tidak wudhu kemudian sujud sholat, ya Allah? Ya, sesungguhnya hambamu tidak mampu lagi melanjutkan kehidupan ini. Berat ya Allah, tidak sanggup muka ini dihadapkan kepada siapapun karena terlalu banyak. Bisa jadi Allah menentukan yang bantu dia itu tetangganya yang gak direken punya uang. Nah, kenapa ingatnya sama orang kaya? Ini nih maksudnya. Itu kan masalahnya kita banget tuh ya. Kalau pusing yang kita ingat siapa saudara kita yang lagi lowong, siapa teman kita yang lagi enak, yang
habis jual rumah, habis ini. Ya, jadi waman tawadhu'a li ghaniyin liyanala ma fi yadihi. Barang siapa yang menundukkan dirinya kepada orang kaya agar supaya dia dapat apa yang ada di tangan orang kaya itu, ahbatallahu sulusa amalih. Allah hapus pahala sepertiga amal yang sudah dia lakukan. Dicoret aja tuh. Kenapa? Ente lupa Tuhan tapi ingatnya orang kaya. Wa man a'tal Qur'ana fadakhalan nar abadahullah min rahmatih. Nah, barang siapa yang diberikan Al-Qur'an maka dia masuk neraka, abadahullahu min rahmatih, itu karena Allah menjauhkan dari kasih sayangnya. Yakni man a'ta Allah Al-Qur'an walam ya'mal bima fihi wa tahawana. Artinya orang yang diberikan Al-Qur'an dan dia tidak mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Qur'an, wa tahawana, dia nganggap kenteng yang ada Al-Qur'an, hatta dakhalan nar, sehingga dia masuk ke dalam neraka, ab'adahullahu min rahmati, Allah jauhkan dia dari kasih sayang Allah. Ini orang yang diberikan Al-Qur'an. Orang yang diberikan Al-Qur'an itu maknanya hafal Qur'an. Hafal Quran, ya, tetapi dia tidak mengamalkan. Makanya dianjurkan, diusahakan anak-anak yang hafal Quran itu jangan cuma menghafal, bagaimana bisa diamalkan, ya. Li'annahu alladzi fa'ala bi nafsihi haitsu lam ya'rif hurmatal Quran. Karena sesungguhnya dialah yang melakukan untuk dirinya sendiri. Ya, dari sisi bahwa dia tidak mengerti tentang kehormatan Al-Quran. Nah, jadi ini menjadi sangat penting, ya. Wa qala Wahb bin Munabbih radhiyallahu taala anhu. Berkata Wahab bin Munabbih radhiyallahu taala anhu, wajadtu fi Taurat arba'ata asturin mutawaliyatin. Aku mendapati di dalam kitab Taurat ada 4 tulisan yang berturut-turus. Artinya kalimat yang berturut-turus. Ahaduha, salah satunya, man qara'a kitaballahi ta'ala. Barang siapa yang membaca kitab Allah, Taurat maksudnya, fadzanna annahu lam yaghfir lahu wa huwa minal mustahzi'ina bi ayatillahi ta'ala. Kemudian dia menduga bahwa dia tidak diampuni oleh Tuhannya. Orang itu memperolok-olok ayat-ayat Tuhan. Ya, itu tertulis di dalam Taurat. Siapa yang membaca kitab Taurat, tapi dia menduga bahwa dirinya tidak akan diampuni oleh Tuhannya, maka dia orang yang memperolok-olok, ya, yang menghina ayat Allah. Itu yang pertama. Wa tsani man syaka musibatan nazalat bihi fa inna ma yashku rabbah. Barang siapa yang mengeluh terhadap musibah yang turun kepada dirinya, maka sesungguhnya sama saja dia protes kepada Tuhannya. Sama saja dia mengeluh tentang Tuhan yang disembahnya itu. Wa tsalisu man hazina ala ma fatahu faqad sakhata ala qada'i rabbih. Barang siapa yang berduka cita ma fatahu, apa saja yang luput, yang hilang, yang terlepas, kemudian dia juga cita itu hilang, diambil orang, terbakar, kena musibah, hilang, dia marah, duka cita, faqad sakhita ala qada'i rabbi, sama saja dia membenci ketetapan Tuhannya. Jadi ya terima di dalam Taurat itu. Warabi'u, yang keempat, man tawadhu'a li ghaniin zahaba sulusadinihi. Siapa yang menundukkan diri kepada orang kaya, hilang sepertiga agamanya. Yakni naqasa min yakinihi, maknanya hilang sepertiga keyakinannya kepada Tuhannya. Warwa Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala
Man mata lahu salasu auladin lam yalijin nara illa tahillatal qasam.